Pada zaman dahulu kala, terdapat tempat di sebuah pinggir hutan, terdapat rumah kecil milik janda tua yang bernama Maija dan anaknya yang bernama Siti. Ialah anak yang selalu mengandalkan orang tuanya. Dia anak yang sangat bandel. Dia selalu aja mengandalkan orang tuanya. Dia tidak tahu betapa susahnya orang tua menuruti kemauannya. Setiap hari orang tuanya selalu menuruti kemauannya. Lalu dia menghadap ke cermin. Oh, cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Cermin ajaib pun berkata, tentu saja kau, Siti. Hanya pangeran raja yang bisa menikahimu. Ibunya pun datang. Anakku Siti, bisakah kau membantu ibu nak mencari kayu bakar untuk dijual? Siti pun berkata, aku tidak mau. Lagian juga, ibu sudah terbiasa mencari kayu bakar sendiri. Nanti kalau tanganku terluka, terkena serat kayu tajam, bagaimana? Ibunya pun berkata, tapi nak. Siti pun berkata, sekali lagi aku bilang tidak mau. Ibunya pun berkata, baiklah nak. Keesokan hari, ibunya pun lalu berangkat mencari kayu bakar. Setelah sampai di warung, ibunya pun menjual kayu bakarnya dan pemilik warung itu berkata, Maija, maukah anak ibu bekerja di warung saya? Maija pun berkata, nanti saya sampaikan kepada Siti. Setelah pulang, Maija pun langsung pulang. Setelah sampai di rumah, Maija langsung menyampaikan pada Siti, Nak, maukah kamu bekerja di warung pemilik warung? Siti pun berkata, apa? Bekerja di warung? Bagaimana nanti kata orang-orang kampung aku bekerja di warung? Gadis secantik aku, masa bekerja di warung? Aku tidak mau. Ibunya pun berkata, dia sudah baik nak pada kita. Seharusnya kamu mau. Cobalah dulu nak. Siti pun berkata, aku bilang tidak ya tidak. Ibunya pun berkata, ya baiklah kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Tetapi kamu membantu ibu memberes-bereskan rumah saja. Ibu sudah bersyukur nak. Setelah ibunya pun mengingat anaknya yang keras kepala. Keesokan harinya, ibunya pun berangkat mencari kayu bakar. Sepulang dari mencari kayu bakar, ibunya hanya bisa membawa sepotong singkong. Anaknya pun sangat sedih karena ibunya hanya bisa membawa singkong. Anaknya berkata, masa gadis secantik aku hanya makan singkong? Ibu ini bagaimana sih? Nanti kalau aku jadi kurus bagaimana? Siti pun berkata begitu. Ibunya berkata, maafkan ibu nak, ibu tidak punya uang untuk membeli beras. Siti pun berkata, aku tidak mau tahu. Ibu harus pergi mencari pinjaman. Keesokan harinya, ibunya dan Siti pun berniat untuk pergi ke luar kota dengan berjalan kaki ke rumah Datuk Amar untuk mencari pinjaman. Setelah sampai ke rumah Datuk Amar, ibunya pun langsung masuk karena anaknya tidak mau masuk, jadi anaknya menyuruh ibunya masuk. Setelah menunggu sekian lama, ibunya pun keluar sambil membawa beras. Setelah sampai di perjalanan, ibunya pun berkata, nak, bantu ibu nak, bisakah kamu menggantikan ibu? Ibu sudah tidak kuat lagi nak. Ibu sudah capek berjalan jauh. Siti pun berkata, aku tidak mau. Lagi pula, ibu kan sudah terbiasa bawa kayu bakar yang lebih berat. Ibunya pun berkata, tapi nak, ibu sangat lelah. Siti pun berkata, kalau ibu lelah, mendingan ibu istirahat sendiri. Aku mau pulang. Ibunya pun berkata, bahkan di saat seperti
tidak peduli padaku. Siti pun tergesa-gesa pulang. Dan ibunya berdoa, ya Tuhan, ubahlah anakku menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua, ya Tuhan, agar dia bisa membantu aku. Siti pun berjalan tergesa-gesa, dan ketika dia berlari, dia pun tersandung dan terjatuh. Dia pun tersandung dan terjatuh. Lalu perlahan-lahan dia terperosok dalam lumpur yang sangat kotor. Perlahan-lahan dia terperosok. Ibu, tolong, ibu, tidak, kalian tidak bisa digerakkan. Ibu, tolong. Dia pun langsung tenggelam dan ibunya langsung tergesa-gesa datang. Dan ibunya langsung datang. Anakku Siti, kenapa semua ini terjadi padaku? Maafkan ibu, nak. Dan ibunya pun langsung meninggalkan Siti dan pulang dengan perasaan yang sangat sedih, dan dia pun tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu pesan moralnya adalah itu menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kita tidak boleh membantah orang tua. Kita harus menyayangi dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Yeay, tepuk tangan. Baik. Terima kasih Nafisa. Sama-sama.